Warung Mbok Nia sekarang menjadi tempat persinggahan para pesakitan. Betapa tidak, di sana cukup kopi sasetan Rp3.000 sudah menjadi ajang untuk berkeluh kesah. Mulai membahas BBM yang naik tidak terkendali, padahal minyak dunia juga mengalami penurunan. Sampai masalah pekerjaan yang memang menjadi kewajiban mereka. Seolah Mbok Nia itu adalah seorang psikiater untuk siap menerima celotehan dari para penggunanya. Mbok Nia hanya menebarkan senyum saja ketika mendengar orang-orang bercerita tentang masalahnya. Sesekali juga memberikan balasan dengan suara serak-serak tipis nakal. Kalau kata Kurin, malah mirip Elvi Sukasih. Begitupun juga dengan Pak Roman, datang ke Mbok Nia untuk menenangkan pikirnya. Malah mendapat kajian lebih dari 7 menit dari Kurin. Bahkan sampai 30 menit bercerita. Bagaimana aku ikhlas kalau terus-terusan kerja tidak diberikan pengganti keringat yang kukeluarkan. Awal cerita Kurin. Terus lanjut Pak Roman. Yaitu disuruh terus, mentang-mentang aku ini bawahan, nyuruhnya semau dengkulnya sendiri. Perintah sekarang harus sekarang ada di hadapannya. Memangnya aku ini adalah robot ciptaan teknologi 4.0? Aku dengarkan saja Kurin ini mencurahkan isi hatinya. Tidak henti-henti dia ngomong, berbicara akan berhenti hanya ketika dia nyeruput kopi hitamnya. Setelah itu masih lanjut lagi tanpa bisa dihentikan, hingga akhirnya sepertinya habis kata-kata yang menjadi umpatan Kurin. Terus maunya gimana Kurin? Tanya Pak Rohman. Mana bisa aku berbuat? Aku ini hanya bawaan, tidak bisa apa-apa kecuali hanya bilang siap dan iya, tutup Kurin. Ya sudah, lakukan saja, tutup Pak Roman sambil mengangkat kakinya untuk balik ke rumahnya. Lanjut untuk menjemput istrinya yang dari tadi sudah menelepon berkali-kali. Aku juga tidak mengerti kenapa akhir-akhir ini seringkali orang jadi lupa di mana awalnya berasal. Pastinya bukan dari siapa-siapa. Sekarang malah menjadi-jadi, boleh dikata menjadi semena-mena. Cerita Pak Roman sendiri di atas motor. Ngomong apa kamu itu Mas? Kata Bumut. Ngomong-ngomong sendiri nggak jelas. Dek, habis dapat cerita dari Kurin, teman ngopi di warung Mbok Nia. Maksudnya piye iku? Ngeluh kerjaannya yang katanya di kantoran. Harusnya kan enak kerja di kantoran. Semua akan tunduk pada perintah atasan. Tinggal jalan saja semuanya itu. Iya lihatnya. Makanya Kurin ngoceh gak jelas di warung Mbok Nia tadi. Jadi kepikiran juga. Dan itu masalahnya Kurin, apa hubungannya dengan aku? Tetapi itu memang sifat asli manusia. Mirip dengan prinsip panjat pinang. Yang bawah akan jadi tujuan injakan di atasnya. Yang di atas bisa jadi lupa akan di bawahnya. Kadung nyaman di atas, mana mungkin dia mikirkan yang di bawah. Kalau perlu, terus melihat ke atas, melayani yang di atas, menampilkan yang terbaik buat si atas, tanpa peduli akan di bawahnya. Saking enaknya menginjak, lupa melihat ke bawah. Memang seyogyanya manusia itu harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Bahwa sesama manusia itu juga perlu dimanusiakan. Bagaimana menghormati rekan kerja yang ada di bawahnya, bisa bekerjasama dengan semua teman kerja, membuat suasana kerja yang nyaman. Akhirnya kekeluargaan dalam pekerjaan itu terjalin. Semudah itu kan? Itu kan impianmu Mas, kata Bumut. Wes, tutup panggonanmu ngomong neng ngono kuwi. Sekarang kamu itu segera kerja. Jangan malah ngurusi orang lain. Jangan-jangan malah kamu sendiri yang seperti itu. Gerutu Bumut.